2B. Ahmad Asyari? Hadir, Pak. Bentar. Ahmad Fajar Nuruddin? Hadir, Pak. Oke. Ainun Zahrotul? Hadir, Pak. Oke. Akhlakul Wafi? Hadir, Pak. Aryansyah? Hadir, Pak. Bintang Noval? Hadir, Pak. Binti Solihatin? Dava Irza? Hadir, Pak. Dimas Satrio? Belum? Ika Nur? Belum? Faris Zulfikar? Hadir, Pak. Oke. Kifari? Hadir, Pak. Oke. Hafiz Daniswara? Hadir, Pak. Oke. Ivan Dika? Belum ya? Kusnandar? Hadir, Pak. Muhammad Krishna? Belum? Muhammad Difki? Belum? Muhammad Difki? Belum? Muhammad Firdaus? Hadir, Pak. Muhammad Alif Nur? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fardan? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Irsyad? Hadir, Pak. Nindya? Hadir, Pak. Oke. Nur Rahman? Hadir, Pak. Oke. Rilo? Hadir, Pak. Oke. Silsia? Hadir, Pak. Sony Duta? Hadir, Pak. Tri Bagus? Belum? Ulin? Hadir, Pak. Oke, Januar terakhir. Belum. Oke, nanti yang lain sama. Saya absen lagi nanti. Saya lanjutkan pertemuannya ya hari ini. Yang kemarin ada problem nggak ya? Tak cek kalau tidak salah sudah hampir semua ngumpulkan ya. Semoga tidak ada masalah ya. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Nanti hari ini kita lanjutkan tentang routing ya. Tentang routing lagi ya. Jadi langsung saja ya. Untuk routing ya, itu kalau kita hubungkan dengan OSI layer itu ada di layer 3 ya. Di network layer ya. Jadi berkaitan dengan pengalamatan ya, pengalamatan IP kayak gitu ya. Routing sendiri itu apa? Jadi adalah koneksi antara network jaringan yang satu dengan network yang lain. Network sendiri itu kalau secara default ya, misalkan beda network ID atau beda network ID ya, beda network ID atau berbeda subnet gitu biasanya ya, itu tidak terhubung. Bagaimana cara kita menghubungkannya atau koneksi antar jaringan itu ya? Nah, itu bisa kita lakukan dengan bantuan router. Nah, langsung aja ke contoh ya. Jadi misalkan kita punya ada 2 router ya. Ini namanya Mikrotik 1 ya. Dan Mikrotik 2 ya. Mikrotik 1 ini nanti yang Anda praktekkan juga ya. Anda praktekkan juga ini lagi nanti ya sendiri-sendiri. Nah, Mikrotik 1 ini punya 2 interface ya. Ethernet 1 yang pertama ya dan Ethernet 2 di sini. Nah, Ethernet 1 itu terhubung ke jaringan 10.10.10.0 ya, di sini. Ethernet 2 terhubung ke jaringan 192.168.1.0.
Sedangkan router 2 itu juga punya 2 interface, di mana dia terhubung ke Ether satunya terhubung ke jaringan ini ya, 10.10.0 juga ya. Sedangkan Ether 2-nya terhubung ke jaringan 192.168.2.0. Kalau kita lihat di sini ya, ada masing-masing router punya 2 jaringan yang terhubung langsung. Ya. Ada satu di sini dan di sini. Router 1 itu tidak punya informasi atau tidak terhubung langsung dengan jaringan yang di sini, ya 2.0. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi router 2 atau MikroTik 2 itu dia tidak terhubung langsung ke sini, jaringan 1.0. Nah, maka nanti peran dari router itu kita melakukan routing ya, melakukan routing ke jaringan yang tidak terhubung langsung. Ya. Berarti kalau kita sudut pandangnya router 1, nanti kita melakukan routing ke sini. Ya, ini yang kita routing. Kalau jaringan kedua, nanti atau router 2 maksudnya ya, nanti jaringan di sini ya, jaringannya ya. Atau PC spesifik, IP spesifik juga bisa. Nah, perlu Anda ingat-ingat ya untuk seterusnya ya. Routing itu kuncinya ada 2. Biasanya saya kasih istilah untuk gampang mengingat ini gini, mau kemana lewat mana gitu. Jadi mau kemana itu adalah destinasinya, destinasi, lewat mana itu adalah gateway-nya. Misalkan sebagai contoh ya, enggak router dulu ya, yang umum. Saya mau ke Surabaya atau kita mau ke Surabaya. Nah, tujuan lewat mana ya? Bisa lewat misalkan langsung ke utara lewat Kertosono. Atau mungkin kalau ke selatan, ke timur lewat Blitar, Malang, dan seterusnya ya. Nah, maka tadi kalau mau kemana itu, ya itu destinasinya adalah Surabaya. Nah, gateway-nya mana? Kalau kita ke Surabaya lewat Kertosono ya, itu kan ada Kertosono, Jombang, Mojokerto gitu ya. Kalau lewat selatan ada Blitar, Malang, Pandaan, Sidoarjo, Surabaya gitu ya. Yang pertama tadi sudah ketemu ya destinasinya mau kemana ya, Surabaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gateway ya. Gateway itu yang bagaimana ya? Lewat mana tadi ya? Lewat mana itu gateway-nya? Nah, gateway itu biasanya yang satu subnet ya, yang satu subnet ya. Yang paling ujung ya, yang satu subnet. Nah, syaratnya itu. Jadi kalau tadi misalkan ke Surabaya gitu ya, lewat Kertosono, lewat yang jalur Kertosono ya, berarti gateway-nya Kertosono ya, kalau kita dari Kediri ya, itu kan kalau terkonek langsung, bukan Jombang, bukan Mojokerto. Kalau kita lewat selatan ke timur, ya, itu gateway-nya adalah Blitar, ya, bukan Malang, bukan Pandaan. Nah, gateway tadi yang terhubung langsung. Jadi 2 yang perlu diingat ya, destinasi itu tujuan, bisa IP atau network yang ingin dicapai, ya. Gateway itu pintu keluarnya, ya. Itu API transit untuk mencapai tujuan. Nah, syaratnya tadi harus satu subnet ya, satu subnet ya. Harus satu subnet dengan IP yang ada di router. Persyaratannya lagi, routing harus dilakukan 2 arah ya. Setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam subnet yang sama. Jadi kalau kita balik lagi ke yang sebelumnya tadi ya. Nah, berarti kita kalau di router 1 ya, router 1 ya di sini, berarti kita nanti menambahkan jaringan yang di sini ya. Kalau kita di sini, berarti kita menambahkan jaringan yang di sini. Nah, gateway-nya mana pertanyaannya sekarang? Nah, kalau dari MikroTik 1, berarti kan arahnya ke sini ya. Gateway-nya itu bukan di sini ya. Kenapa kok bukan di sini? Ada yang bisa jawab? Kan ini mungkin ya, ini kan router 1 bisa connect ke router 2 kan. Ada pilihan di sini dan di sini. Ya, Anda jangan bingung ya. Anda jangan bingung. Gateway tadi adalah yang satu subnet
Nah, yang paling ujung yang satu subnet. Maka bukan yang ether 2-nya mikrotik 2, bukan ini ya, bukan ini, tapi yang di sini. Begitu pula sebaliknya, kalau kita dari router 2, ya berarti kan ke sini. Menambahkan ini kan, ya. Gateway-nya bukan yang di sini, karena di sini itu tidak terhubung langsung, ya. Tapi interface yang di sini, IP yang di sini, ya. Untuk yang terhubung, biasanya kalau di mikrotik ya, itu yang terhubung langsung itu nanti statusnya adalah DAC ya. Direct Active Connected ya, atau Dynamic Active Connected, Direct Active Connected ya, yang terhubung langsung. Nah, ini punya DAC di sini dan di sini, network ini. Router 2, mikrotik 2, itu DAC-nya yang connect langsung ke sini dan ke jaringan ini. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan bakal ada satu lagi statusnya. Ada yang tahu apa kira-kira? Oh ya, kalau bertanya monggo ya langsung aja ya. Aktifkan mic-nya, langsung silahkan bertanya. Ada yang tahu kalau kita sudah menambahkan routing statis itu statusnya apa? R. R apa artinya? Routing. Routing? Atau yang lain? Saya tadi yang belum di absen sama Dimas. Dimas, Eka, sudah ada? Belum ya? Nanti aja lah. Ya. Kalau mau terakhir aja ya. Statusnya adalah ya AS. Ya. Statusnya adalah AS. Ya. Aktif, ya aktif, sama statik. Ya. Nah, nanti di routing itu ada dua ya, ada statis, ada dinamis ya. Kalau statis yang bagaimana? Statis itu yang dikonfigurasi secara manual ya. Didefinisikan oleh network administratornya. Tapi kalau yang dinamis kita cukup mengenalkan ya atau melakukan setting jaringan yang terhubung langsung dengan kita ya. Nanti routernya bakal mengupdate ya database routing tabelnya ya dari router-router tetangganya. Tarik itu dulu ya. Nah, ini kembali lagi tadi. Jadi kalau kita dari router 1 ya, berarti nanti destinasinya adalah jaringan yang di sini ya. Gateway-nya adalah ini ya. 10 10 10 2. Anda paham ya? Anda sudah paham atau belum penggambaran topologi kayak gini? Ini ada titik 1, di sini ada titik 1 lagi, ada titik 2, ada titik 1, paham ya? Halo? Ada yang belum paham? Itu Pak, masih bingung Pak. Nah, gini. Kalau saya gambarkan kayak gini, kalau titik 1 berarti ini kan networknya ini ya. 10 10 10 1 ya ini ya. Kalau ini titik 1 berarti IP ya, IP dari ini ether 1 mikrotik 1 itu adalah 10 10 10.1 ya 124. Ya. Kalau ini titik 2 berarti mikrotik 2 ether 1 ya. Jadi nanti saat konfigurasi ya, ini nanti penting saat konfigurasi Anda di mikrotiknya, di routernya itu 10 10 10 2 gitu. Terus di sini jaringannya 220 ya. Kalau di sini 1 ya berarti IP dari ether 2 mikrotik 2 itu adalah 192 168 ya 2.1. Nah, sekarang pertanyaannya ini juga gitu ya. Ini ether 2 mikrotik 1 itu 192 ya. 92 168 1.1 gitu ya. 124 semua ya. Nah, sekarang pertanyaannya IP PC1 sama PC2 nanti asalnya gimana? Nah, kita lihat saja ya.
di sini kan subnetnya 24. Masih ingat subnet ya? Subnet itu kan artinya kalau IPv4 ya, itu kan 32 bit ya. Ada 32 bit. Nah, itu kan kalau 24 berarti ada 24 bit. Satunya ada 24 gitu ya. Yang 8 itu nanti 0 ya. Terus berarti kan ini 24 ya, ini 8. Ini 8. Nah, berarti nanti hostnya yang di sini ya, nanti 2 angka 8 ya. Itu ada 256 totalnya. Ya, 256 itu berarti nanti mulai dari 0 sampai 255 ya. 0 tidak bisa digunakan karena network ya, ini networknya. Terus ini broadcast ya. Broadcast lah ya. Panggil Indonesia. Nah, berarti hostnya yang bisa dipakai berapa? Di antara ini ya 1 sampai 254. Ya. Karena 1 sudah dipakai Ether 2 mikrotik 1 ya berarti nanti ya di sini ya cari yang lain ya. Di antara 2 sampai 254. Ya. Untuk PC satunya ya, PC satunya. Ini juga gitu yang di sini ya. 2 sampai 254. Tapi networknya beda ya, yang ini 1 titik sekian, ini 2 titik sekian. Nah, gitu. Sudah paham tadi yang belum paham? Jadi tadi ya titik ini artinya sesuai ininya ya, sesuai sesuai ini networknya. Ya. Kalau titik 1 artinya di sini ya ini 10, 10, 10, 1. Ini 2, 10, 10, 2. Dan seterusnya. Gitu. Semoga menjawab tadi ya. Nanti rekamannya saya gimana? Ya Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Nanti rekamannya ini kan saya simpan atau nanti saya upload di YouTube. Anda bisa lihat lagi kalau misalkan mau ngulangi ya. Belum paham mana diulangi. Oke, saya lanjut lagi tentang default gateway ya. Di Mikrotik itu ada default gateway itu saat di mana semua tujuan itu dialihkan ke gateway tertentu ya. Atau dilakukan bila jalur keluar dari satu router itu hanya melalui satu IP itu. Bisa juga digunakan untuk pilihan terakhir ya dalam tabel routing. Kita nanti melakukan routing itu nanti akan disimpan ya. Istilahnya adalah routing tabel atau tabel routing. Ya. Itu berisi informasi ya dari database routing ya dari masing-masing router. Ya. Nah, ini berguna nanti misalkan saat kita mengaktifkan routing dinamis, nanti dia akan ngupdate ya tetangganya, bisa ngupdate informasi dari tetangganya yang lain. Kalau kita menggunakan Mikrotik ya, menggunakan Winbox, nanti Anda bebas ya menggunakan Winbox atau menggunakan konsol ya. Kalau pengen hafal sintaknya atau belajar sintaknya boleh menggunakan terminal ya. Tapi kalau saya sudah ahli Pak, ya, misalkan di terminal menggunakan terminal saya sudah ahli, boleh menggunakan Winbox ya, monggo ya. Yang jelas Anda harus paham konsep dan implementasinya. Kalau kita menggunakan Winbox itu mudah ya, tinggal klik-klik ya. Routing itu tempatnya di IP, menu IP ya, IP terus kemudian root ya, kemudian di sini nanti kalau dibuka ya, nanti ada root, next hop dan seterusnya ya. Nah, kalau bikin yang baru berarti ini tabel routingnya tadi ya. Tabel routingnya tadi yang sudah ada ya. Biasanya kalau Anda sudah setting ya IP-nya, itu nanti muncul 2 ya. Kalau topologi yang tadi ya, DAC ya. Sesuai jaringan yang terhubung langsung. Nah, nanti yang belum itu berarti Anda bikinnya di sini lewat tanda plus ini ya.
Nah, tadi ya statusnya ini ya. DAC itu yang terbang langsung itu dynamic, static, aktif ya, atau direct. Ya, terkadang ada yang nyebut direct ya. Terus kalau kita menambahkan routing statis itu berarti nanti muncul statusnya AS atau aktif statik. Ya. Kalau pakai yang routing dinamis, misalkan kayak OSPF, nanti muncul DAO ya, atau DAB kayak gitu ya, B kecil, O kecil gitu, sesuai yang diinputkan. Nah, routing sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Yang kita bahas hari ini itu statis ya. Itu yang bagaimana routing yang dibangun berdasarkan definisi admin ya, administratornya. Kalau yang dinamis, secara otomatis nanti router menentukan jalurnya sendiri dengan cara bertukar informasi. Nah, kita kembali ke statik lagi ya. Nah, dibangun berdasarkan definisi administrator. Artinya adminnya harus tahu ya, adminnya harus tahu secara detail ya. Adminnya harus tahu secara detail semua konfigurasinya ya, semua konfigurasinya dari networknya ya. Jadi di setting satu-satu ya. Kalau ada perubahan pada satu router, nah itu nanti adminnya ya harus ganti satu-satu ya. Tadi kan syaratnya routing kan harus dilakukan di kedua sisi ya kalau statis ya. Maka ya kalau ada satu yang berubah, yang lain harus dicek lagi, disesuaikan lagi kayak gitu. Ya, tabel routingnya diupdate lagi kayak gitu. Cukup anu ya, maka dari itu kan kalau jaringannya besar itu kan tidak cocok ya, tidak applicable gitu. Untuk yang terbaru ya, teknologi yang terbaru, mungkin Anda sudah pernah dengar mungkin ya, itu ada SDN, yang namanya SDN, atau Software Defined Networking. Konsepnya SDN sendiri itu biasanya memindah ya, otaknya biasanya kalau ada di masing-masing perangkat gitu ya, di router atau mungkin di switch yang manageable, itu otaknya dipindah dijadikan satu ya. Mungkin dikonfigurasi lewat cloud gitu ya. Jadi nggak perlu datang satu-satu, nggak perlu akses satu-satu ke routernya, tapi lewat komunikasi, misalkan lewat API ya, itu nanti bisa dikonfigurasi semua. Jadi nggak lebih praktis ya. Kayaknya ke depannya arahnya semuanya ke situ nantinya. Jadi mungkin nanti Anda bisa belajar ya, cari ya IT automation atau network automation ya. Anda coba cari nanti ya IT automation ya, automation atau network ya, atau network automation ya. Sama satu lagi ya SDN ya. Bukan SD negeri ya ini ya, tapi software defined ya networking ya, networking. Untuk yang ke brand ya, Cisco punya ini juga ya, punya teknologinya ini, punya brandingnya namanya DevNet. Ya. DevNet. Nah saat ini saya lagi ikut pelatihannya juga, ini masih baru ya, DevNet Associate. Ini konsepnya kayak mengadopsi SDN. Nanti kalau ada yang bisa saya share di waktu kuliah ya, saya tambahkan ya. Nah ini kalau Anda ingin belajar ini. Ya. Kalau Anda suka jaringan, penting nanti ini ya, Anda bisa ambil sertifikasinya ya. Nanti banyak ilmunya ya di sana. Ke depan kayaknya arahnya network ke sini ya, ke SDN ini. Nah, gitu ya. Nah, statik ya, lanjut lagi ke statik ya. Nah, tadi keuntungannya ada keuntungannya sih ya kalau statik itu. Meringankan kerja prosesor ya. Kan prosesornya nggak mikir kan. Kalau saya mau ke sini, mau routing ke sana ya, mau menuju ke sana, tukar data ke sana itu prosesornya nggak mikir, sudah didefinisikan oleh network administratornya.
Tapi kerugiannya ya tadi tidak cocok untuk jaringan yang besar. Jika ada perubahan topologi, tabel routingnya ya ikut berubah semua, ya harus dilihat satu-satu lagi. Terus admin harus mengetahui informasi pada tiap router. Nah, nanti ya Anda untuk praktek ya bikin yang sederhana dulu. Ya. Ada 2 router, terus nanti ditambahkan IP-nya ya. Tambahkan IP-nya ya. Seperti ini ya. Jadi router 1 tambahkan yang di sini sama yang di sini, ya, router 2 tambahkan yang di sini dan di sini. Nah, nanti kalau Anda cek ya, itu nanti nah ini Anda bisa ngeceknya pakai IP route print. Nah, nanti kalau Anda awal ya belum dilakukan routing statis, kelihatan nanti sudah kelihatan ya punya tabel routing ini ya. Yang tadi saya katakan DAC. DAC itu yang terhubung langsung. Router 1 DAC-nya jaringan yang 10.10.10.0 sama 110. Tapi router 1 itu tidak berisi informasi network ini yang di sini. Ini ya, ini belum. Kalau router 2 itu punya informasi juga ini, jaringan 10.10.0 sama 226. Tapi belum punya yang ini, yang 16 ini. Nah, informasi awalnya seperti ini ya. Ada 2 DAC masing-masing router ya, distance-nya 0. Terus nanti setelah dilakukan routing ya, setelah Anda lakukan routing ya, boleh pakai ini ya terminal atau langsung pakai inbox yang sudah ahli ya. Nanti bakal ada tambahan 1. Ya, misalkan di router 1 ya berarti kan mau kemana? Ya kan ini ya, mau kemana? Lewat mana? Nah, gateway-nya kan di sini. Ya, Anda isi nanti muncul ya. Distance-nya tapi 1 ya. Artinya apa ini? Distance-nya 1 berarti dia ada 1 hop ya, 1 hop untuk menuju network yang 20 ini. Begitu pula kalau kita dari router 2, kita lakukan juga ya. Tapi bukan ke sini lagi karena ini sudah DAC, tapi yang ke sini. Ya, yang belum terhubung secara langsung ya. Nah, nanti muncul juga di sini 1 ya. Yang AS ya, aktif statis. Nah, ini yang perlu Anda lakukan. Kembali lagi ya. Untuk yang diingat-ingat ya prinsip dari routing ya mau kemana lewat mana. Ya. Jadi kalau kita dari router 1 ya berarti kan mau ke sini ya. Dari sini ini source-nya, ini destination-nya ya. Ini berarti destination-nya yang diisi. Terus lewat mana? Lewat mana itu adalah gateway-nya. Nah, ini gateway-nya ya. Interface-nya adalah Ether 1 mikrotik 2, IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, ini gateway-nya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kalau sudah sudah dilakukan routing, di print lagi ya. Nanti harusnya routing tabelnya update. Ya, nambah 1 di jaringan yang belum terhubung langsung ya. Terus nanti bisa ngeceknya gimana? Bisa di ping ya. Silakan ping PC 1 ke PC 2 dan sebaliknya atau dari router ke PC juga boleh ya. PC-nya di set sendiri ya. Semoga masih ingat ya. Kalau enggak nanti Anda cari di internet ya cara setting VPCS-nya gimana. IP terus gateway-nya kalau tidak salah ya. Ya, nanti dicek aja ya, nyari ya. Terus ini kalau kasus lain ya, kasus lain misalkan routernya tambah 1 lagi, tetap sama ya, tetap sama. Anda jangan bingung kalau misalkan routernya di extend jadi banyak ya. Di sini ada router ya.
di sini ada router, di sini ada router lagi, ini nyambung ke sini, dan seterusnya misalkan. Ya. Itu jangan bingung ya. Prinsipnya tetap, ya. Prinsipnya tetap gateway itu adalah yang satu subnet. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dari router A gitu ya, mau ke jaringan yang di sini ya, itu gateway-nya ya tetap yang terhubung langsung ujungnya di sini, bukan yang di sini atau di sini atau di sini. Ya. Sudut pandangnya router A ini ya, tetap seperti itu ya. Oke, jadi lanjut lagi. Di router A ya itu punya connect langsungnya di sini ya. Ini yang connect langsung. Yang belum 1, 2. Di B juga gitu, yang terhubung langsung di sini dan di sini. Yang belum ini sama ini. Ya berarti ini harus di routing ya gitu. Jadi kan kayak gini ya B ya. Itu yang terhubung langsung jaringan 20, 30. Yang belum 10 sama 40. Berarti nanti dilakukan routing ya, destinasinya 10, gateway-nya yang mana? Gateway-nya yang di sini, ya, bukan yang di sini. Ya. Ingat-ingat, terhubung langsungnya kan ini dan ini kan ya. Berarti ya ujungnya. Ya. Terus yang ke 40 sama ya, dilihat ya, ujungnya yang di sini, ya, bukan yang ini. Ya. Kalau ini sudah beda network, itu yang kita konekkan. Yang C juga gitu ya. C connect ke sini dan di sini. Ya. Berarti nanti kita harus hubungkan yang di sini dan di sini. Gateway-nya satu aja ini, kalau satu jalur ya, di sini. Ya. TIP-nya berapa? 31. Ya. Ini contoh lain ya, Anda bisa latihan. Ya. Kalau misalkan ingin memperdalam lagi, bisa latihannya yang pakai 3 router ini nanti. Ya. Sedangkan untuk yang dinamis ya, bedanya dengan yang dinamis itu adalah routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan. Ya. Nah, nanti antar router itu mengupdate informasi router lain, mengupdate database-nya dengan mengambil informasi dari tabel routing tetangganya. Ya. Contohnya banyak ya, untuk algoritma routing ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP, ada OSPF, ya, dan seterusnya ya. Secara umum klasifikasinya ya, itu ada 2, distance vector sama link state ya. Kalau distance vector itu distance tuh ya jarak ya. Vektor itu arahnya. Jadi menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Dihitung ya. Dari jaringan ke sini ke sana berapa hop ya. Lompat berapa kali kayak gitu ya. Nah, nanti muncul di distance-nya tadi ya. Jadi ini ya, ada 2 router. Ya. Router A, router B ya. Router A punya informasi ini connect langsung ke 10.10.0 sama 10.10.20. Nah, tabel awalnya inisial tabelnya kan kayak gini. B punya informasi connect langsung ke 10.10.20 sama 10.10.30. Nah, ini yang sama kan yang ini ya. Yang beda ini dan ini. Nah, nanti A akan mengupdate informasi ini, dimasukkan ke sini. Yang B mengupdate informasi ini nanti dimasukkan ke sini. Ya. Yang sama, ya, bertukar informasi, diupdate, ya. Maka nanti muncul ya. Ini 10.10 ya, 10.10.30, tapi hop-nya 1 atau distance-nya 1 tadi. Yang B juga gitu ya. 10.10.10, distance-nya 1. Ya, bedanya gitu ya. Jadi setiap
setiap berapa ini sekali ngupdate ya kalau di routing dinamis itu. Nah, nanti kalau yang itu yang ya distance vector, tapi kalau yang prinsip lain, yang link state itu juga beda lagi nanti. Dia mencari informasi interface, bandwidth, round trip-nya ya, nanti dihitung ya. Dari router A ke router B, misalkan punya jalur banyak, itu nanti pasti dikalkulasi. Kalau lewat sini, itu bebannya bagaimana, bandwidth-nya bagaimana, throughput-nya bagaimana, cost-nya bagaimana, itu dihitung semua, ada metriknya. Ya. Nah ini tadi ya, nanti kalau Anda bikin ya, berarti klik tanda plus yang tadi ya, di IP menu IP root, nah nanti tinggal masukkan address gateway-nya, sama gateway-nya. Nah, untuk tugasnya ya, untuk latihannya, sekaligus untuk tugas yang dilaporkan, ini sudah yang kemarin ya, untuk yang pertama tadi ya, enable disable. Nah biasanya ya, saya cerita dulu biasanya kalau kondisi normal nggak pandemi ini praktek ya, itu saya bikin kayak gini. Nah kira-kira Anda bayangkan di lab ya itu kan ada beberapa lajur ya, ada beberapa lajur itu nanti satu lajur itu ada 3 router, ya. 3 router, tiga orang ya. Nah masing-masing nanti itu dihubungkan, ya. Dihubungkan terus dilakukan routing. Nah, tapi ditentukan ini IP-nya, ya. IP-nya ditentukan. Ya. Tentukannya yang direct itu X ya, kemudian orangnya 1, 2, 3 itu Y-nya. Nah itu untuk assign IP-nya nanti di ether 2. Ini Anda pelajari ya. Nah nanti tugas besarnya sebelum UTS ya, yang routing itu kira-kira ini ya. Jadi ini bukan tugas untuk minggu depan ya, tapi ini saya sampaikan ya. Nanti Anda coba topologi ini ya. Topologi ini di GNS ya. Terus nanti jadi tugas besarnya untuk sebelum UTS. Nah, di sini juga beda nanti ya. Saya pakai subnet yang lain ya. Biasanya pakai 24 kan gampang ya. Ini pakai yang beda sedikit, pakai yang /30. Artinya apa? Ada yang tahu /30 ini? Ada yang tahu? Siapa yang tahu kira-kira? Givari tahu? /30 itu bagaimana? Berarti. Misalkan ini ada network ya, 172.16x0. Misalkan X-nya 1 ya. /30. Ini ada 2 interface ya yang connect-nya. Ini ETH3 sama ETH1. Tahu gimana maksudnya? Itu apa CIDR-nya 30. Terus untuk tiap IP-nya ada 4. Oke, ya betul ya. Kalau 130 berarti kan IP-nya yang bisa IP-nya kan ada 2/2 kan, ya 32 bit ya. Berarti kan kalau ini network-nya mulai dari 0 ya, berarti kan ini 0, 1, 2, 3. 0-nya network ya. 3-nya broadcast. Ya. Yang bisa digunakan 1, 2. Berarti kalau ini ya, network-nya ini berarti nanti yang di sini itu 1 ya. Yang di sini itu 2. Ya. Berarti mikrotik misalkan ini 1 ya. Router 1 ya. Mikrotik 1 ETH3 itu IP-nya adalah 172.16.1.1 ya. Router 2 ETH1 itu IP-nya adalah 172.16.1.2. Nah, gitu. Terus yang ETH2 ke laptop. Nah, gitu. Yang ke laptop bagaimana? Seperti ini tadi ya. XY. Nah, diperhatikan aja dulu ya ini ya. Nanti tugasnya akan
tiba pada masanya nanti ya. Nah, ini kalau yang 4 ya berarti karena tadi 30 ya, berarti kan 2 pangkat 2 lagi ya, berarti kan 4, 5, 6, 7. Ya. Berarti kan yang di sini 5, ya. Yang di sini 7, di sini 6. Nah ini sudah beda jaringannya. Ini networknya misalkan 1 ya, 1, 0. Di sini 1, 4. Ini networknya. Ini networknya. 0, 4, sama satu lagi ini 8 itu networknya. Ini kalau /24, ini semua satu network. Ya. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 8 itu satu network. Nggak perlu di routing. Ya. Tapi kalau ini kita pakai /30, beda subnet kan. Nah ini jaringan yang di sini sudah beda dengan jaringan yang di sana. Maka nanti yang perlu dilakukan, Anda melakukan routing. Ya. Masing-masing ya. Yang ini sudah connect ke sini dan ke sini. Ya. Connect langsung sini dan sini. Yang belum adalah network ini nanti. Ya, berarti nanti networknya yang di routing yang di sini. Itu ya. Terus yang di sini misalkan yang connect langsung, ya, router 2 misalkan yang connect langsung jaringan ini dan ini. Jaringan ini belum connect. Nah, berarti yang di routing di jaringan sini. Sama nanti saat tambahannya ada PC yang turun ke bawah ini, ETH2-nya. Nah, berarti ada 3. Nah, nanti agak ruwet nanti. Nah, mungkin untuk UTS atau tugas ya nanti ya. Nah, ini ada gambarannya, nanti Anda bisa persiapan dari sekarang. Nanti masing-masing router melakukan 3 routing. Kalau tadi kan cuma 1 routing ya. Kayak gitu. Ini clue-nya ya. Bisa Anda pelajari ya. Mulai coba-coba ya. Tapi belum, nanti pada waktunya nanti saya umumkan. Terus yang dibuat latihan sama tugas ya, sekaligus tugasnya yang sederhana kayak ini tadi ya. Kayak yang buat penjelasan tadi. Anda bisa mengacu ke slide-slide sebelumnya tadi ya, untuk konfigurasinya. Tambahnya biar tidak kopas temannya, nanti dikasih identitas ya. Jadi waktu ini ya, nah di sini ya, routernya kasih identitas ya, admin add namanya, misalkan admin add Givari gitu ya, R1 atau Givari 1 boleh, ya, pokoknya mengandung nama biar beda, ya. Biar semua belajar sendiri-sendiri nanti. Gitu ya, yang dikerjakan berarti slide nomor 34 kalau tidak salah ini tadi. Yang ini aja. Ya. Yang ini aja. Nah ini untuk gambaran nanti tugas besarnya atau mungkin bahkan UTS nanti. Ya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Sambil saya lihat chat. Itu materi sudah saya share di Classroom. Ya. Tri bagus, ya Eka Nur, ya sudah ya. Eka Nur, Tri bagus, yang Iya, iya Pak, hadir Pak. ya Dimas Satrio, Mama Devki hadir Pak, Mama Devki. Devki hadir. Dimas Satrio ada? Belum? Oke. Ivan Dika? Enggak ada juga. Muhammad Krishna? Belum juga. Yanuar? Ada Yanuar ya. Oke ya sudah ya. Kalau ada pertanyaan monggo ya disampaikan. Belum saya tutup. Nanti rekamannya ini saya upload. Saya kasih linknya nanti di Classroom ya. Ini nanti upload dulu di YouTube ya. Ini saya simpan di cloud. Nanti tak pindah di YouTube terus saya share di sana nanti kalau sudah saya upload. Kalau belum paham bisa coba diulang-ulang lagi ya.
materinya. Gitu ya. Ada yang lain mungkin monggo ditanyakan atau disampaikan. Jangan lupa ya, kontrak kita checkpointnya 2 kali ya. Di classroom atau kalau ada sesi Zoom ya berarti di sesi Zoom. Terus satu lagi penutupannya di tugas ya. Gimana, ada pertanyaan atau tidak? Untuk sampai saat ini masih belum, Pak. Oke, wes. Ya, semoga bisa bisa diterima dengan baik materinya ya, nanti dipraktekkan. Kalau dengerin aja nggak praktek kurang seru ya, ngantuk paling ya. Apalagi siang-siang gini ya, perutnya kenyang betul. Maka nanti Anda coba latihannya di GNS, terus dibuat laporan. Oke, saya akhiri ya kalau tidak ada yang ditanyakan. Mohon maaf Pak. Oh ya, gimana? Untuk saudara Ipan dia belum masuk grup, jadi dia nggak tahu kalau ada Zoom. Sudah saya kabarin, tapi bilangnya dia baru balik juga dari itu. Tadi disuruh orang tuanya keluar. Oh ya wes, berarti absen di ini ya, yang belum absen absennya di classroom ya. Ivan, Baik, Pak. Dimas sama Krishna. Ya. Itu ya, minta tolong disampaikan. Ya. Baik, Ada Pak. yang lain mungkin disampaikan pertanyaan? Kalau enggak saya akhiri ya. Saya tutup sekian, terima kasih. Nanti dicek di Classroom update-update-nya ya. Kalau ada pertanyaan monggo lewat WA boleh ya, biar cepat responnya. Terima kasih. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya, Pak. terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, terima kasih. Iya, Pak. Saya close ya ini ya. Iya, Pak.